Udah macam iPhone aja, Baller Bro ngeluarin versi sepatu BB Pro 1. Aduh, ini bagus gak ya dari segi performance-nya? Harganya sih menurut gue masih tetap terjangkau di harga 499.000 aja. Tapi kok ada logo kayak Way of It ya di sepatu ini? Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini sepatu BB Pro 1 dari Baller Bro. Wow, akhirnya ini merupakan kayak lini terbaru dari sepatu basketnya Baller Bro. Jadi beda sama seri BB yang kemarin. Dan ini diberi nama Pro version karena memang ada beberapa peningkatan yang menurut gue cukup signifikan dibandingkan beberapa sepatu sebelumnya. By the way, thank you banget buat Baller Bro yang udah ngirimin gue sepatu ini. Super appreciated, thank you. And basically sepatu ini baru aja dirilis, dijual dan harga Rp499.000. Kalau kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa lihat dulu reviewnya, terus nanti kalian bisa menuju ke Instagram dari Baller Bro. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke Instagram dari Baller Bro. Alright guys, sebelum kita breakdown sepatu ini lebih detail lagi, gue pengen infoin ke kalian kalau channel Naksir Sneakers itu lagi berkembang. Gue pengen usahain untuk adain giveaway setiap bulannya satu sepatu basket sesuai dengan size kalian masing-masing. Cuma jujur aja gue tuh kayak masih bingung gimana caranya untuk mengintegrasikan antara YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Mungkin buat kalian yang punya ide gimana giveaway-nya itu harus berjalan, kalian bisa komen di bawah. Dan di video kali ini gue juga pengen infoin ke kalian juga kalau gue baru aja launching t-shirt True Baller, ada warna black and yellow, ada juga warna UNC, dan juga kita baru aja launching bracelet, jadi anak basket banget. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa cek aja di Tokopedia True by Naksir Sneakers. Gue juga udah masukkan link di bagian bawah. Secara first impression, waktu gue pegang sepatu ini, gue tuh ngerasa kayak sepatu ini build-nya jauh lebih kokoh dibandingkan sepatu-sepatu sebelumnya. Ini sih yang paling gue suka, karena berasa kayak lebih mantep aja gitu waktu dipakai. Dan basically kalau dari segi materialnya sendiri, mostly sepatu ini menggunakan bahan tekstil, knit base, dan ada material mesh-nya juga di bagian uppernya. Ini sebenarnya rada ngingetin gue sama sepatu BB3, tapi di samping itu, ini juga udah ditambah fuse layering material di bagian samping, yang ini juga bakal lebih proper juga dibandingkan beberapa versi sepatu Baller Bro sebelumnya. Ini berasa kayak waktu dipakai itu fitnya kayak lebih dapet di padding-padding di bagian heel, meskipun ini nggak yang tebel-tebel banget, tapi secara overall fitnya sih menurut gue cukup oke. Seperti yang gue bilang tadi, dari segi build-nya itu berasa lebih kokoh, dan di sepatu ini ternyata dari segi support udah cukup diperhatikan juga sama Baller Bro. Di sini udah ada heel counter di bagian heel, meskipun ini bukan heel counter yang tebel-tebel banget, tapi ini udah ada heel counternya. Dan di samping itu dari segi base, ini tuh kelihatan base dari sepatu ini cukup lebar, jadi ini bakal ngebantu dari segi stabilitasnya juga saat kalian menggunakan sepatu ini guys. Untuk bagian torsional supportnya, gue nggak tahu ini ada atau enggak, karena ya jelas gue nggak bisa bedah sepatunya, tapi secara first impression ini berasa cukup kokoh juga guys. Terlepas dari itu, kalau kalian penasaran sama sizingnya, sepatu ini sih fit true to size, tapi di bagian samping sini, yang bagian kanan kaki gue ini berasa agak sempit di bagian sini. Dan menurut gue buat kalian yang punya kaki lebar, kalau kalian bisa cobain dulu sepatunya, usahain untuk cobain dulu sepatunya di toko sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Dari segi cushioningnya, menurut gue sih standar aja, kayak ini bener-bener standar banget. Meskipun gue ngerasa kayak di bagian samping kalian bisa tekan foamnya berasa cukup soft, tapi waktu dipakai berasa kayak ya nggak sesoft itu sih guys. Gue juga agak bingung sih sebenarnya sama cushioning setup yang ada di sepatu ini, tapi secara first impression ini tuh berasa cukup oke lah, cukup proper, nggak yang gimana-gimana banget. Jadi ya memang dengan sepatu harganya 499.000, gue nggak berharap untuk dapetin sepatu yang soft atau gimana. Menurut gue sepatu ini dengan cushioning yang cukup standar seperti ini aja nih udah cukup oke. Implementasinya jujur aja jauh lebih bagus dibandingkan dengan BB4, dimana cushioningnya ada BB4 itu menurut gue agak nyeleneh guys. Di sepatu ini mereka udah ngasih strobe board yang menurut gue lebih proper, dan kalau kalian pakai sepatu ini pertama kali berasa empuk banget. Ini tuh bakal kebantu dengan adanya insole yang ada di sepatu ini. Insole-nya itu Ortholite dan basically itu cukup tebal, tapi insole dengan bahan seperti ini tuh biasanya bisa bottom out dan itu bakal cukup cepat juga prosesnya. Jadi secara first impression
itu bisa ngasih sensasi yang empuk, tapi setelah seiring berjalannya waktu kalian sering pakai sepatunya, ya cushioning yang ada di sepatu ini yang bakal jadi peranan utama juga saat kalian menggunakan sepatu ini. Cushioningnya menurut gue sih standar banget, basic, nggak yang empuk-empuk gimana, and basically sih menurut gue sih wajar-wajar aja, dan asalkan masih dalam tahap yang wajar, menurut gue sih ini nggak jadi masalah sama sekali. Di bagian tractionnya ini yang gimana ya gue ngomongnya ya, agak nyeleneh sih Baller Bro, karena di sini tuh ada logonya Way of Weight. Kenapa bisa gitu? Ini kayak bener-bener kayak gimana ya? Sebenarnya dari segi toolingnya ini juga tooling dari sepatu Way of Weight, tapi menurut gue sih jelas agak diubah-ubah dikit, mungkin dari rubber compoundnya, dari foam compoundnya juga, and basically ini tapi kelihatan banget sih. Ini yang gue nggak bisa untuk nggak ngomongin di review, I'm so sorry, tapi yep, it is what it is. Meskipun sepatu ini proper banget, cuma ada satu part yang menurut gue agak disayangkan. Terlepas dari itu, memang dari segi implementasi rubbernya sendiri ini tuh terbilang cukup tebal juga, dan di samping itu rubber yang digunakan sih memang cukup playable guys. Jadi itu yang bakal jadi pertanyaan adalah dari segi durabilitasnya. Mudah-mudahan tetap oke untuk digunakan di lapangan outdoor, dan sewaktu gue secara first impression nyobain sepatu ini di rumah, gue ngerasa kayak rubbernya itu cukup tacky, jadi kayak berasa kayak bener-bener lengket di bagian permukaan, which is good guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Baller Bro BB Pro 1. Menurut gue ini jadi sepatu terbaiknya Baller Bro untuk saat ini, dan setiap tahunnya Baller Bro tuh selalu ada peningkatan sih kalau menurut gue. Itu yang bikin gue cukup excited dan nungguin sepatu basket terbaru dari Baller Bro lagi. And basically untuk sepatu ini meskipun dengan adanya peningkatan harga, tapi dari segi performance ini jelas jauh lebih oke dibandingkan dengan sepatu basket Baller Bro sebelumnya. Dan terlepas dari itu ya guys, untuk bagian desainnya sendiri gue nggak bisa bilang untuk setengah ke bawah ini menurut gue sih ini nggak oke ya guys. Maksud gue nggak oke itu bukannya nggak cocok atau gimana, cuma gue ngerasa gue harus kasih kreditnya ke Way of Weight karena ini desain yang mereka bikin, dan juga dengan adanya penggunaan logo di bagian samping sini, ini yang menurut gue sih bener-bener cukup disayangkan untuk sepatu ini. Itu aja sih guys. Sebenarnya untuk setengah ke atas menurut gue sih desainnya cukup oke. Gue cukup suka sama kayak siluet sepatunya secara overall, tapi yep, ini part yang gue harus ngomong dan gue nggak bisa untuk kasih kredit ke Baller Bro mengenai hal ini guys. Itu aja sih guys. Tapi gue kembalikan ke kalian lagi gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Thank you buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga untuk Baller Bro. See you next video guys. Peace.